Halo semuanya, terima kasih udah ngeklik video ini. Di video Kismis kali ini gue bakal nyeritain tentang cerita seorang pendaki Gunung Lawu yang mendaki gunung pada malam 1 Suro. Kalian tau lah, kalau malam 1 Suro itu ya malam yang dianggap paling keramat, mistis buat orang-orang Jawa. Kebayang gak kalian ngedaki gunung di malam yang paling angker, paling keramat. Ya mungkin buat sebagian orang ngedaki gunung di malam 1 Suro itu jadi kenikmatan atau tantangan sendiri ya. Tapi buat gue nih, kalau gue disuruh milih, kita berangkatnya enaknya kapan nih ke Gunung Lawu? Gue pilih pas bulan puasa, pas setan lagi pada dikurung. Jadi aman gitu ngedaki gunungnya, iya gak? Pertama-tama kita kenalan dulu nih sama Gunung Lawu. Gunung Lawu ini terletak di Pulau Jawa, tepatnya di perbatasan Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ketinggian gunung ini mencapai 3.265 meter dan menempati gunung tertinggi nomor 76 di dunia. Oke, kita langsung masuk cerita. Sebut aja namanya Budi. Budi ini udah 8 kali mendaki Gunung Lawu. Pas mendekati malam 1 Suro, dia ngajak temen-temennya nih buat ngedaki Gunung Lawu. Singkat cerita, ada 4 orang yang mau naik Gunung Lawu. Jadi itu berlima lah totalnya sama si Budi. Berhubung temen-temennya ini pada di luar kota, ya udah mereka janjian ketemu di TKP. Begitu pada ngumpul di TKP, jam udah nunjukin jam setengah 4 sore. Mereka berlima memutuskan buat langsung naik gunung dengan pertimbangan sebelum tengah malam atau paling lambat ya tengah malam lah udah sampai di puncak gunung. Setiap gunung kan biasanya punya pantangan masing-masing ya. Contohnya kayak Gunung Bromo, lu nggak boleh metik dan nggak bawa bunga Edelweiss. Nah kalau di Gunung Lawu ini jangan sekali-kali mengganggu burung jalak gading. Burung jalak gading ini sering banget ngikutin para pendaki, cuman nggak boleh diganggu. Karena menurut cerita turun-temurun masyarakat di sana, burung ini adalah jelmaan dari penguasa Gunung Lawu. Begitu sampai di pintu masuk pendakian, salah satu temannya Budi nyuruh Budi sama teman yang lainnya buat jalan duluan. Ya ngomongnya sih pakai nada bercanda. Terus teman yang nyuruh duluan ini kayak songong gitulah, dia bilang, "Oh, Gunung Lawu ini udah kayak rumah kedua buat gua. Nanti gua pasti bisa nyusul." Ya wajar lah, soalnya di antara mereka berlima, nih orang yang paling sering ngedaki Gunung Lawu. Tapi ya itu bercanda, akhirnya mereka berangkat bareng berlima. Begitu sampai di pendakian pos 1, itu udah menjelang maghrib. Mereka berlima istirahat dulu, sholat maghrib. Terus si Budi ini ngeliat ada burung jalak gading di semak-semak nggak jauh dari pos 1. Budi langsung menyapa burung jalak gading tersebut. Emang gitu adabnya. Jadi kalau kita ketemu burung jalak gading ini ya kita mesti sopan. Tapi kali ini ada yang aneh. Biasanya selama si Budi mendaki Gunung Lawu, tiap dia ketemu burung jalak gading pasti selalu dikasih makan nih sama si Budi. Dan burung jalak gadingnya juga pasti makan makanan yang dikasih si Budi. Tapi burung jalak kali ini aneh. Dipancing makanan nggak mau sama sekali, diem aja gitu ngeliatin si Budi dengan sorot mata yang tajam dan kemudian terbang. Di situ Budi udah mulai ngerasa, wah jangan-jangan ada yang aneh nih nanti nih. Oke, mereka udah selesai istirahat, udah selesai sholat maghrib, mereka lanjut nih ke pendakian pos 2. Di sini udah mulai muncul yang aneh-aneh. Belum sampai pos 2, mereka ngedengar ada suara auman harimau. Mereka mikir, wah ini udah gak masuk akal. Harimau Jawa kan udah lama punah. Mereka berhenti, saling pandang, dan mengucapkan salam. Salam di sini tuh dengan maksud, ya permisi, kami numpang lewat, kami nggak ada niat buruk, kami hanya mau mendaki gunung. Karena mereka pikir suara auman harimau tadi adalah suara dari penunggu Gunung Lawu. Nggak lama abis dari suara auman harimau, tiba-tiba hujan deras. Mereka pakai mantel hujan yang mereka bawa masing-masing dan tetap lanjut ke pos 2. Begitu sampai di pos 2, mereka inget nih, kalau di pos 2 ini dulu ada kejadian cewek meninggal gara-gara nyium belerang. Mungkin si cewek lagi istirahat, terus buka tenda, ketiduran, terus nggak sadar kali ya kalau dia tuh selama tidur nyium belerang.
makanya meninggal. Akhirnya mereka sepakat, ya udah kita lanjut aja yuk ke pos 3. Oke, mereka nggak istirahat di pos 2, langsung cabut ke pos 3. Dari pos 2 ke pos 3, nggak ada yang aneh-aneh nih. Dan mereka nggak istirahat di pos 3, lanjut skip ke pos 4. Jalan menuju ke pos 4 ini yang paling menguras tenaga, paling curam. Udah gitu ditambah hujan lebat, salah sedikit aja bisa kegelincir. Tiba-tiba ada salah satu temannya si Budi yang namanya Ismail teriak dengan spontan, pakai bahasa Jawa gitulah, "Asem! Aduh tenan, awak pegel kabeh cu." Terus teman-temannya yang lain ini peringatin si Ismail, kita ini lagi di gunung, nggak boleh ngomong-ngomong begitu, takutnya ada kejadian aneh-aneh. Tapi si Budi ini emang lihat Ismail yang teriak, kayaknya udah kecapean banget, mukanya udah agak pucet lah. Ya udah, si Budi nawarin buat nemenin istirahat, tapi ketiga teman yang lainnya tetap disuruh jalan duluan. Begitu si Budi udah selesai nemenin si Ismail istirahat, ya nggak lama lah, sekitar 10 menit, Budi sama Ismail lanjut lagi ngedaki. Si Ismail teriak, "Woi!" Maksudnya buat ngasih kode ke 3 temennya yang udah jalan duluan, kalau si Budi sama Ismail udah selesai nih istirahatnya, mereka bakal nyusul. Sambil jalan, Ismail ini teriak beberapa kali, tapi nggak ada sautan sama sekali dari ketiga temannya yang udah duluan. Tiba-tiba ada suara cekikikan 2 perempuan. Dengar suara itu, si Budi sama Ismail langsung stop. Mereka saling pandang-pandangan buat ngeyakinin kalau mereka ngedengar suara yang sama. Ismail nanya ke Budi, "Mas, dengar suara nggak?" Si Budi ngangguk sambil ngasih kode 2 jari, yang artinya ada 2 suara cewek lagi ketawa. Begitu sampai di sumber suara, si Budi ngarahin senternya, dan kagetlah, ternyata itu jurang. Wah, si Budi mikir, udah nggak beres nih. Ya udahlah, kita tetap aja yuk jalan ngedaki. Nggak lama muncul lagi tuh suara cewek cekikikan ketawa. Tapi ya mereka berdua namanya udah biasa naik gunung ya, dicuekin lah suara gituan. Begitu sampai di pos 4, udah banyak nih tenda dari para pendaki yang lain. Tapi si Budi sama Ismail nggak nemuin ketiga temennya yang udah jalan duluan. Kan aneh, padahal ketiga temennya jalan duluan. Terus mereka mikir, ya mungkin mereka bertiga langsung jalan kali ke pos 5. Ya udah, si Budi sama Ismail istirahat sebentar di pos 4, ngerokok sebatang 2 batang. Udah selesai istirahat, mereka lanjut ke pos 5. Dari pos 4 ke pos 5, ini sebenarnya nggak ada yang aneh-aneh, cuman banyak sesajen di sepanjang perjalanan. Pas sampai di pos 5, mereka masih nggak nemuin ketiga temennya yang udah jalan duluan. Paniklah mereka. Ya udahlah, mereka ini mutusin buat kita bangun tenda aja dulu yuk, sambil kita berdoa lah semoga mereka bertiga nggak kenapa-napa. Ditunggu sejam 2 jam nggak datang-datang nih temennya yang bertiga. Ya udahlah, mereka coba istirahat. Soalnya waktu udah nunjukin jam 12 malam. Si Ismail ini udah tidur duluan. Dan begitu si Budi mau nyoba buat tidur, si Budi ngedenger kalau ada suara 2 cewek lagi ngobrol di depan tenda mereka. Si Budi kaget sekaligus penasaran. Diintiplah keluar tenda. Begitu diintip, ada 2 orang cewek. Yang satu umurnya sekitar umur 15 tahun, dan yang satu lagi kayak anak TK. Dibanguninlah si Ismail. Tapi begitu dilihat, itu cewek dua-duanya udah nggak ada. Mereka berdua yakin kalau itu bukan manusia. Ya iyalah, siapa coba yang ngedaki gunung tengah malam, udah gitu anak cewek umur 15 tahun sama anak TK. Aneh nggak sih? Akhirnya waktu menunjukkan jam 1 malam. Ketiga temennya nyampe nih di pos 5. Teman-teman yang baru nyampe ini mukanya capek sekaligus pucat. Mereka saling nyalahin lah satu sama lain. Soalnya ketiga temannya ini mereka ngalamin hal yang aneh-aneh juga. Tapi mereka sepakat buat nyeritainnya besok aja. Ya udahlah, kita ceritanya besok aja ya. Udah malam nih, kita istirahat aja dulu. Ya udah, mereka bangun tenda satu lagi buat istirahat. Keesokan paginya, mereka sarapan sembari cerita tentang kejadian semalam. Ternyata,
ketiga temannya ini hampir masuk ke pasar setan Gunung Lau. Jadi ceritanya pas sampai di pos 4, ketiga temannya ini ketemu orang tua yang lagi duduk nggak jauh dari pos 4. Terus mereka dikasih tahu jalan pintas menuju pos 5. Ya mereka mikir kan, ya mungkin ini sepuh atau orang sini, jadi ya dia tahulah kalau ada jalan pintas ke pos 5. Ya udah mereka ikutin. Ternyata jalan itu menuju ke sebuah goa di Bukit Lau yang dipercaya masyarakat sekitar kalau di situ adalah pasar setannya Gunung Lau. Dan tragisnya senter mereka bertiga itu mati. Ya mungkin karena kena hujan kali ya. Untungnya masih ada penerangan pakai lampu HP. Beruntungnya mereka, tiba-tiba ada bapak-bapak penjaga warung yang lagi turun ke pos 4. Terus si bapak-bapak ini ngelihat sorot lampu HP mereka. Langsung diteriakin sama bapak-bapak ini, "Hoi, puter balik! Kalian salah jalan!" Untungnya ketiga temennya ini denger. Pas mereka bertiga muter balik, ketemulah si bapak-bapak yang teriak tadi. Terus dikasih taulah kalau jalan yang tadi mereka laluin itu adalah jalan menuju sebuah goa di Gunung Lau. Yang dikenal masyarakat sekitar itu adalah pasar setannya Gunung Lau. Jeng jeng, ngeri kagak tuh? Terus orang tua yang tadi ngasih tahu jalan pintas ke pos 5 itu siapa? Masa tega-teganya nyesatin pendaki? Di sini mereka mikir kayaknya orang tua yang ngasih tahu jalan pintas tadi bukan manusia deh. Ya udah skip, mereka lanjut ke pos 5. Asli merinding gue. Mereka tuh jadi kayak ngerasa kalau itu akibat yang pertama, temennya kayak takabur atau songong, kayak Gunung Lau udah kayak rumah kedua buat gue. Yang kedua, si Ismail tadi teriak-teriak ngomong pakai bahasa Jawa. Saran gue, kalau kalian ngedaki gunung rombongan, jangan deh pisah-pisah. Udah kalau misalkan satu orang capek, ya udah bareng-bareng aja istirahat. Jangan, udah lu nyuruh duluan. Aduh, mendingan jangan deh. Udah gitu jangan lupa jaga lisan, jaga perbuatan. Kalau enggak ya kayak gini, kejadian yang aneh-aneh. Udah deh, habis ceritanya.